Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafisatul Mufaroha dengan NIM 243071107. Jadi di sini saya akan menjawab 5 soal dari mata kuliah otonomi daerah. Yang pertama, jelaskan apa yang dimaksud dengan administrasi pembangunan menurut ahli, serta bagaimana konsep ini berbeda dari administrasi publik biasa. Sertakan contoh nyata bagaimana prinsip administrasi pembangunan diterapkan dalam program pembangunan nasional atau daerah di Indonesia. Nah, jadi yang pertama, pengertian administrasi pembangunan dan perbedaannya dengan administrasi publik biasa. Menurut para ahlinya, aku mengambil Sondang P. Siagian 1945. Administrasi pembangunan adalah proses pengelolaan sumber daya untuk mencapai tujuan pembangunan nasional secara efektif dan efisien melalui fungsi-fungsi manajemen publik. Nah, tujuannya adalah mempercepat perubahan sosial, ekonomi, dan kelembagaan menuju kondisi yang lebih baik. Baik, selanjutnya ada perbedaan dengan administrasi publik biasa yang berfokus pada pelaksanaan fungsi pemerintah sehari-hari, seperti pelayanan publik, pengaturan, dan pengawasan. Administrasi pembangunan ini berorientasi pada perubahan dan kemajuan, atau biasa disebut dengan change oriented. Ia menekankan bagaimana aparatur negara berperan aktif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, pemerataan, dan kesejahteraan masyarakat. Contoh nyatanya ada program Desa Mandiri di berbagai daerah Indonesia yang menunjukkan prinsip administrasi pembangunan pemerintah. Nah, pemerintah ini tidak hanya memberikan bantuan keuangan saja, tetapi juga membina kapasitas aparat desa, meningkatkan partisipasi masyarakat, dan mendorong inovasi lokal agar desa mampu berkembang secara berkelanjutan. Baik, selanjutnya di nomor 2 yaitu soalnya pilih salah satu teori pembangunan, misalnya teori modernisasi, ketergantungan, atau pembangunan berkelanjutan. Jelaskan pokok pikirannya, kemudian analisis bagaimana teori tersebut dapat digunakan untuk memahami dinamika pembangunan di Indonesia saat ini. Nah, aku memilih teori pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Theory. Pokok pikiran teori ini adalah bahwa pembangunan tidak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperhatikan keadilan sosial dan kelestarian lingkungan. Prinsip dasarnya tercantum dalam Our Common Future 1987 oleh Brundtland Commission, yaitu pembangunan yang memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Analisis penerapan yang di Indonesia ini, teori ini sangat relevan dengan kebijakan pembangunan saat ini. Pemerintah Indonesia menerapkan konsep green economy dan sustainable energy transition untuk menjaga keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan kelestarian alam. Misalnya, proyek energi baru yang terbaru alias EBT dan pengelolaan sampah menjadi energi waste to energy di beberapa kota besar. Program seperti ini menunjukkan kesadaran bahwa pembangunan ekonomi harus disertai tanggung jawab sosial dan lingkungan. Baik, selanjutnya ada nomor 3. Jelaskan perbedaan antara perencanaan pembangunan nasional dan daerah. Perbedaan perencanaan pembangunan nasional dan daerah ini ruang lingkupnya yaitu perencanaan nasional disusun oleh pemerintah pusat, Bappenas, dan mencakup arah kebijakan pembangunan seluruh Indonesia. Nah, perencanaan daerah itu disusun oleh pemerintah provinsi atau kabupaten atau kota yang melalui Bapeda dengan menyesuaikan kondisi dan potensi lokal. Dokumen perencanaan itu nasional menggunakan RPJP nasional 20 tahun
Lalu RPJM nasional 5 tahun dan RKP tahunan. Daerah memiliki RPJPD, RPJMD, dan RKPD sebagai turunan dari kebijakan pusatnya. Nah, tujuannya yang nasional itu mencapai sasaran pembangunan makro seperti pengurangan kemiskinan dan ketimpangan antar wilayah. Kalau untuk daerah, fokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat melalui pelayanan publik atau melalui juga ekonomi lokal dan memperdayakan masyarakat. Meskipun berbeda lingkup, keduanya saling berinteraksi agar tercapai sinergi dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Baik, selanjutnya ada nomor 4, yaitu jelaskan hubungan antara otonomi daerah dan desentralisasi pemerintahan. Dan juga berikan contoh konkret bagaimana pelaksanaan otonomi daerah dapat meningkatkan pelayanan publik dan kemandirian daerah. Nah, hubungan otonomi daerah dan desentralisasi pemerintahan, yaitu desentralisasi adalah pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat ke daerah dalam bidang administrasi, keuangan, dan politik. Sementara otonomi daerah adalah hak dan kewenangan daerah untuk mengatur urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat sendiri sesuai peraturan perundang-undangan. Nah, hubungannya bersifat sebab akibat. Desentralisasi menjadi landasan struktural bagi pelaksanaan otonomi daerah. Melalui desentralisasi, pemerintah daerah diberi untuk berinovasi dan menyesuaikan kebijakan dengan kondisi cepat. Nah, contoh konkretnya itu program pelayanan terpadu satu pintu atau PTSP di berbagai daerah adalah hasil nyata otonomi. Daerah dapat membuat sistem pelayanan perizinan sendiri yang lebih cepat dan efisien. Selain meningkatkan pelayanan publik, otonomi juga memperkuat kemandirian fiskal daerah melalui optimalisasi pendapatan asli daerah atau PAD. Dengan kata lain, semakin baik pelaksanaan otonomi daerah, semakin efektif pula desentralisasi dalam mendorong pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada rakyat. Baik, selanjutnya ke soal yang terakhir. Bagaimana hubungan antara pemerintah pusat dan daerah memengaruhi keberhasilan pembangunan di Indonesia? Serta jelaskan pula contoh kasus nyata atau hasil pengamatan saya sendiri di mana koordinasi pusat daerah berjalan efektif atau justru menimbulkan masalah. Nah, hubungan pemerintah pusat dan daerah terhadap keberhasilan pembangunan. Hubungan antara pusat dan daerah adalah kunci dalam menentukan keberhasilan pembangunan. Nah, pemerintah pusat juga bertugas menetapkan kebijakan makro, standar nasional, dan alokasi anggaran. Sedangkan pemerintah daerah menjadi pelaksana utama yang menyesuaikan kebijakan dengan konteks lokal. Hubungan yang sinkron dan kolaboratif menciptakan efektivitas pembangunan. Namun, jika terjadi koordinasi yang lemah, kebijakan bisa tumpang tindih dan menimbulkan inefisiensi. Contoh kasus efektif yaitu ada program dana desa yang menunjukkan sinergi positif antara pusat dan daerah. Pemerintah pusat mengalokasikan anggaran sedangkan desa mengelola secara mandiri sesuai kebutuhan masyarakat lokal. Hasilnya banyak desa berhasil meningkatkan infrastruktur dan memperdayakan ekonomi masyarakat. Nah, contoh masalahnya itu sebaliknya pada kasus penanganan banjir di Jabodetabek, koordinasi pusat daerah yang lemah menyebabkan kebijakan drainase dan tata ruang tidak berjalan serentak sehingga solusi tidak efektif. Jadi keberhasilan pembangunan nasional sangat tergantung pada harmonisasi komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah. Nah, cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.